pindah. Hari ini kita bakal ke salah satu wisata di Bukit Tinggi ya, yaitu tepatnya di Lobang Japang Bukit Tinggi. Jangan lupa ya subscribe channel ini dan like, komen video ini. Wisata Lobang Japang ini bentuk di dalamnya dengan panjang total dibuka jadi objek wisata ada 1,5 kilo atau 1470 meter. Sekarang kita di sini, jadi anak tangga yang kita turuni nantinya hanya sampai di sini. Itu dengan kedalaman 64 meter, 132 anak tangga, sebuah flat datar. Jadi di dalam sinilah yang akan kita lihat ada 26 lorong yang difungsikan oleh Jepang dahulunya. 21 diantaranya lorong sini itu terhubung tanpa ada yang buntu, jadi semacam labirin connecting corridor. Ini ada 6 nantinya kita lihat ada gudang senjata atau ruang amunisi, dilengkapi ada 2 tempat makan pekerja atau romusa, 1 ruang sidang dan 12 barak militer atau tempat tidurnya tentara Jepang. Poin objeknya nantinya ada penjara dan 1 buah tempat penyiksaan Jepang, itu dikamuflaskan sebagai dapur. Di dalam sini nantinya bisa dilihat ada lubang bekas dari pembuangan mayat dan di sini ada 1 buah pintu pengintaian, pintu penyergapan, pintu utama, pintu penghubung, dan 2 pintu pelarian di sini sebagai 2 lorong sini sebagai pintu pelarian. Untuk 4 lorong sini juga difungsikan oleh Jepang sebagai ventilasi udara. Udara yang kita rasakan semakin ke dalam nanti semakin dingin, semacam ada AC. Dan kita keluarnya nantinya tidak kembali ke naik tangga di sini, melainkan kita keluar di sini. Ini tembusnya di Jalan Raya Ngarai Sianok. Untuk posisi kembali ke Taman Panorama nantinya jalan sebelah kanan ada tangga alternatif. Keuntungan melalui sini nantinya itu ada pemandangan Ngarai Sianok dari Menara Pandang, tempat pengambilan latar gambar uang 2000 sekarang, dan tembusnya Taman Panorama lagi. Jadi satu arah jalan one way, kunjungi semua wisata di sini karena wisata yang ada di sini bukan hanya Lobang Japang melainkan ada Ngarai Sianok dan Taman Panorama. Untuk masuk Lobang Japang di sini kita ada local guide atau pemandu yang menuntun perjalanan ke dalam yang berbagi histori sejarah, mempersingkat dari perjalanan di dalam dan safety dari keamanan pengunjung yang masuk ke dalam itu. Nantinya untuk informasi Lobang Japang ini dibangun pertama kalinya di awal tahun 1942, itu di waktu masa Perang Dunia Kedua, dikenal dengan Perang Asia Timur Raya. Lobang ini mereka bangun difungsikan sebagai benteng pertahanan atau bunker. Itu dibikin dengan total panjang oleh Jepang sepanjang 5,5 kilo di bawah kota Bukit Tinggi. Jadi ini Lobang Japang yang terpanjang yang mereka bikin di Asia Timur Raya. Jadi sepanjang 5,5 kilo lubang ini mereka bangun di kota Bukit Tinggi. Itu lama pembangunannya ada selama 2 tahun 8 bulan. Dan selama 2 tahun 8 bulan lubang Jepang ini dibangun itu juga tidak ada yang mengetahuinya karena pemikirannya sangat rahasia. Lubang Jepang ditemukan pertama kali baru 1 tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 1946. Pertama kalinya lubang ini ditemukan itu bentuknya tidak semacam yang kita lihat sekarang. Ini adalah bentuk renovasi dari pemerintah yang berbentuk setengah bundaran. Yang di awal ini daunnya dia hanya mempunyai besar sebesar ban mobil kecil, dan yang berbentuk petak ini lebarnya masih asli. Kalau untuk tingginya daunnya dia hanya mempunyai tinggi 1,40 meter tanpa tangga. Ini lorong yang kita turuni sekarang, ini daunnya berbentuk semacam botol kecil di luar besar di dalam. Dan untuk akses Jepang naik ke atas, Jepang hanya merayap atau merangkak dengan alat bantu tali, dan Jepang turun, Jepang hanya melosot. Nanti waktu apa ini masih udah ada langsung? Belum ada tangga. Dilihat dari di Kasih Tangga baru di tahun 2004 ya. Jadi kalau untuk kemarin kan yang kita turuni dari awal kita masuk sampai lampu yang ada warna merah ini ada 64 meter dengan jumlah anak tangga yang dibikin oleh pemerintah sebanyak 132 anak tangganya. Dan selama kita di dalam pun kita bisa perhatikan miniatur dinding di dalam lubang ini tidak ada yang rata. Dindingnya pasti ada sekat-sekat di setiap 1 meter. 1 meternya itu ada sela-sela atau sekat-sekat. Sekat-sekat inilah yang difungsikan oleh Jepang yang pertama, itu sebagai peredam suara. Jadi suara kita di dalam sini tidak ada pantulan, tidak ada gema karena dindingnya tidak ada yang rata. Jadi suara kita pecah tempat, paling jauh terdengar hanya dalam jarak 60 meter. Lebih dari 60 meter suara kita tidak akan jelas lagi. Yang kedua, fungsi dari sekat-sekat itu sebagai letak obor, karena untuk penerangan di dalam sini daunnya hanya menggunakan obor. Dengan bahan bakar obor yang Jepang gunakan itu daunnya biji daun jarak yang sudah dijadikan minyak. Dan yang ketiga, sekat-sekat ini difungsikan sebagai pembatas dari pekerjaan. Kembali lubang Jepang ini dikenal
dan pahat. Bagi yang nggak sanggup daunnya mengerjakan lubang ini 4 meter dalam satu harinya, dipastikan setiap pekerja itu tidak akan mereka kasih makan dalam satu hari itu. Makanya di dalam lubang Jepang ini juga dilengkapi ada 2 ruangan makan untuk buruh paksa atau rumusan. Kalau sekarang udah semen kan? Nanti kalau dulunya Tanah. Nanti kita bisa lihat bentuk aslinya di dalam. Itu masih ada ditinggalkan satu buah ruangan. Dan Jepang memiliki lubang ini 40 meter di dalam sebelah tanah itu berfungsi bisa menahan jalan daunnya apabila berada di atas. Makanya mereka bikin tempat ketahanan atau bunker yang mereka di bawah tanah. Dan ini ya satu buah ruangan yang pertama kita lihat ini masih berbentuk asli. Jadi ya 26 lorong di dalam sini daunnya bentuknya semacam ini. Itu dia berbentuk semacam trapesium karena Jepang itu menganut agama Shinto. Mereka meniru semacam peti matinya mereka. Tinggi dari lubang Jepang ini daunnya ada 1 meter 70 karena di waktu masa penjajahan Jepang banyak. udaranya makin dingin loh. Sampai nggak ya 2 meter? Kayaknya nggak nyampe deh. Gambar. Gambar. Kayaknya makin gelap nih. Ini keberadaannya ada 60 meter ke bawah tembusnya di sungai, 40 meter ke atas tembusnya di taman panorama. Jadi kunci berarti nggak boleh keluar ya? Tidak kan? Takutnya jatuh kan? Nah, jadi selain dari pintu peladan ini difungsikan juga sebagai ventilasi udara dan yang ketiga sebagai mengintai perkampungan di atas sana. Ada nama kampungnya Koto Gadang. Koto Gadang tempat kelahiran Haji Agus Salim, pahlawan dari Bukit Tinggi. Dan di waktu Jepang masuk ke daerah Bukit Tinggi, Belanda sebagainya masih menduduki kota Bukit Tinggi di perkampungan di sana. Jadi kalau kakak abangnya berwisata ke perkampungan sana, bangunan-bangunan asli dari Belanda masih banyak ditemukan di atas sana. Karena itu bekas dari perkampungan Belanda daunnya. Jalan pintas dari perkampungan sana yang dibikin oleh Belanda daunnya itu hanya melalui tangga itu. Lihat tangga di sana kan? Nama Itu. tangga kalau daunnya itu tangga itu tanah. Kalau sekarang sudah dijadikan objek wisata namanya. Oh iya, tangga itu. Ya. Nah, kalau sekarang namanya Great Wall of Koto Gadang atau replika tembok Cina di daerah Kota Bukit Tinggi. Dengan panjang ada 1,5 kilo, dengan anak tangga ada 316 anak tangga. Tembusnya di perkampungan sana. Keluar dari sini juga bisa tembus ke sana nanti. Kalau kakak abangnya mau. Kan biar lengkap kan masih Jepang keluar Cina, sampainya rumah Belanda ada di sana. Ini tiara buatan daunnya yang dibikin oleh Jepang. Bentuk daunnya dirinya hanya terbikin dari bambu, akar hanya menggunakan rotan. Panjang penjara ini daunnya ada 56 meter, itu berbentuk letter L di sebelah kanan. Jadi kalau sekarang udah pendek. Nah ini pendek ada batas tumpukan tanah, itu alasnya karena di tahun 1946 mayat yang ditemukan tadinya itu tidak diketahui apa agamanya. Di dalam sinilah pertama kali mayat itu dikubur massal. Dan di tahun 1982 lubang ini dirintis menjadi objek wisata. Mayat-mayat itu sudah dipindahkan di tugu pahlawan tak dikenal. Kalau untuk tanahnya tidak dikeluarkan lagi karena penjara tidak akan kita lalui. Makanya tanahnya dibiarkan saja di dalam sini. Kalau dahulunya yang masuk ke dalam penjara itu kebanyakan setiap pekerja yang sakit-sakitan yang tidak sanggup bekerja, yang kelaparan, yang membangkang, pasti mereka semua akan dipenjarakan. Dan siapapun yang sudah masuk ke dalam penjara dipastikan juga mereka tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sampai mereka meninggal. Siapapun yang meninggal di dalam sini mereka akan dibawa ke arah dapur. Dapur hanya nama tipuan untuk para perempuan yang tertangkap tadi, mereka tidak dipekerjakan, dikamuflasikan, disuruh memasak ke dalam sini. Padahal di dalam sini mereka dijadikan semacam penghibur atau geisha. Kita bisa lihat bentuk dalamnya. Ini ruangan dapurnya ya. Ya. Jadi dulu memang udah ada ininya. Memang ada meja, tapi daunnya terbuat dari bambu atau dari kayu kan. Memang ada semen. Tidak, kalau semen dari pemerintah. Karena kalau masih terbikin dari kayu nanti kan 1 kali setahun harus diganti karena melapuk kan. Dinding di dalam ruangan ini sekarang ada garis-garis, daunnya juga ada garis-garis macam ini, tapi dari bambu. Karena dindingnya di sini itu daunnya dilapisi daripada bambu. Bambu yang melapisi dinding sini ada garis-garis macam ini, itu maknanya bagi Jepang. Setiap Jepang bunuh 1 orang pekerja, dia akan bikin 1 buah tanda pada bambu.
Jadi dia lebih bisa mengatur berapa orang lagi yang harus mereka oper ke daerah Sumatera. Karena yang bekerja di sini tidak ada satupun pribumi, melainkan dia datangkan dari daerah lain. Nah, tapi kalau di masa dahulunya tidak menetapkan. Jadi kalau sudah dioper pekerja itu dari daerah lain ke daerah Sumatera, bambu itu dilepas dan diganti dengan yang barunya. Jadi sekarang kita lihat lebih banyak karena ini bentuknya lebih menetap. Sini ada dua lubang yang di atas ada pintu kelihatan. Jadi kalau kakaknya berada di sini, ada sedikit cahaya kelihatan. Dari sini maju lagi cepat. Nampak kan? Ya. Jadi cahayanya tidak kelihatan sekali karena di bagian atas itu bentuknya datar. Jadi tangga yang dituruni pertama kali yang hanya mempunyai besar sebesar ban mobil, itu daunnya hanya sebesar ini. Kalau untuk alat bantu Jepang naik ke atas, Jepang hanya bikin lubang-lubang kecil di kiri kanan sampai ujung atas sebagai tumpuan kaki karena dia naik hanya melayang atau merangkak. Jadi di sini ada kaksanalah Jepang itu para petani yang ingin menjual hasil buminya ke daerah kota, dan bagi yang kelihatan ingin menjual hasil bumi nanti dia ditunggu di pintu penyergapan. Karena akses satunya dari perkampungan bawah untuk ke arah kota hanya melalui pintu penyergapan. Kalau di bawah ini lubang bekas dari pembuangan mayat yang kita lihat kecil tapi aslinya besar, mempunyai tinggi ada 1,40 meter dengan kedalaman 60 meter tembus di sungai dari Naresiano. Akses dari pembuangan mayat itu bukan langsung Jepang buang, melainkan mereka eksekusi dahulu, semacam mereka perkecil atau mereka potong-potong. Wajahnya mereka hancurkan dan setelah itu potongan itu diikat dengan tali, ditariklah oleh tentara Jepang yang berasal dari bawah. Mereka perkecil hanya berfungsi untuk mempermudah akses itu masuk ke dalam, dan wajahnya mereka hancurkan karena yang dibuang sini juga banyak masyarakat Naresiano. Makanya setiap yang dibuang wajahnya harus dihancurkan dan dibantu dengan penarikan tali dari bawah untuk memastikan biar tidak menyumbat ke tengah lubang. Besar. Ini bisa digali. Kurang lebih 1 meter 40 tingginya. 10 meter sampai ujung sana kak. Ini sampai ujung sana tuh masih agak landai itu kak. Setelah 10 meter baru mulai curam ke bawah. Main dalam juga apa? Lumayan. 60 meter tinggi sana. Dan ruangan ini juga pernah dijadikan semacam syuting uji nyali Kauka, karena lubang Jepang ini juga mempunyai satu buah rahasia teka-teki yang tidak terungkap sampai sekarangnya. Semacam lubang ini yang mereka bangun mempunyai panjang total ada 5,5 km di Bukit Tinggi. Hasil galian tanah lubang Jepang ini itu di mana mereka buang sampai sekarang tidak ada yang mengetahuinya, jadi tidak terungkap di mana hasil galian tanah ini dibuang. Jadi kalau kita logikakan, kalau kita kumpulin hasil galian tanah ini mungkin akan dibuat semacam bukit kecil ya, mereka dipakai kubik dan mereka buang. Jadi bekas tumpukan itu tidak terungkap sekarang ini. Ini kalau yang ada channel untuk posisi tangga unit wall tadi yang kita lihat dari pintu pelarian itu posisinya di sana. Itu ada parkiran motor di warna merah di sana. Itu gang masuknya. Kalau ini di sana. Jadi kalau kita kembali ke taman panorama jalan kita. Itu gang masuknya kak. Kakak jalan kira-kira 300 meter baru ketemu awal tangga. Ketemu awal tangga, kakak akan naik 316 anak tangga sampai ke atas. Lumayan.
guys. Kemudian di dalam tadi memang terasa banget loh, sekali merinding, kedinginannya, aduh. Nah, itu buat pelajaran semua bagi kita dan menambah wawasan kita soal sejarah dari Jepang dan Belanda dulu. Kemudian di belakang ini ya guys, kelihatannya di belakang ada apa? Gunung Singgalang sama Ngaresenok gitu. Jadi tembusannya keluar dari bawah tadi memang itu view-nya keren kan dan bagus-bagus loh pemandangan sini. Kalian bisa datang ke sini. Modelnya nggak besar-besar amat loh. Tiketnya cuma 20.000 bagi orang luar per orang ya. Itu habis kita nanti dipandu ke dalam ada titik khususnya untuk bagian pemandunya gitu. Nah, ikuti terus ya perjalanan dari Rafinda. Bye bye.